Halo teman-teman, saya Anggi Fitria, saya dari kelas manajemen C, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Secara umum, dana pensiun dapat diartikan sebagai perusahaan yang memungut dana dari masyarakat kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian dapat diberikan pada saat karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Nah, di sini terdapat manfaat dana pensiun. Manfaat dana penerima pensiun dapat dilihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat yaitu pemberi kerja, karyawan, dan lembaga pengelola pensiun. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing manfaat dari pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, ada manfaat dana pensiun bagi karyawan. Manfaatnya ialah 1. Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Nah, yang kedua ada manfaat dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun, yaitu 1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi, dan yang kedua turut membantu dan mendukung program pemerintah. Sekarang terdapat jenis-jenis pensiun. Yang pertama ada pensiun normal, yang kedua pensiun dipercepat, ketiga pensiun ditunda, dan yang keempat ada pensiun cacat. Yang pertama pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Rata-rata usia pensiun di Indonesia telah berusia 55 tahun sampai dengan 60 tahun untuk profesi tertentu. Yang kedua, terdapat pensiun dipercepat. Jenis pensiun ini untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tertentu. Yang ketiga, ada pensiun ditunda. Merupakan pensiunan yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Terakhir, terdapat pensiun cacat. Pensiun yang diberikan bukan karena usia, tetapi disebabkan oleh kecelakaan, sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Yang terakhir, saya akan membahas jenis-jenis dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, dan yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawan. Alternatif yang dapat dipilih antara lain yang pertama, mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya. Kedua, mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan lain. Dan yang ketiga, mendirikan dana pensiun secara bersama dengan pemberi kerja. Menurut ketentuan sebelumnya, program pensiun yang dapat dijalankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada program pensiun manfaat pasti atau disingkat PPMP. Merupakan program pensiun yang besar manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Seluruh iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gajinya. Yang kedua, terdapat program pensiun iuran pasti atau disingkat PPIP. Besarnya manfaat pensiun tergantung dari hasil pengembangan kekayaan dana pensiun. Iuran ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.